Pernah kepikiran gak sih kalau cara hidup kita sekarang di kota besar, dikelilingi teknologi, itu sebenarnya adalah cara hidup yang aneh? Di pembahasan kali ini, kita akan membedah buku Dunia Hingga Kemarin karya Jared Diamond, dan kita bakal lihat betapa cara pandang kita bisa dijungkir balikan. Cerita kita mulai di sebuah bandara di Papua Nugini. Penulis buku ini, Jared Diamond, ngelihat pemandangan yang unik banget. Orang-orang yang kakek neneknya mungkin masih hidup dengan peralatan dari batu, sekarang lagi santai nungguin pesawat. Nah, pemandangan ini bikin dia mikir keras soal satu pertanyaan yang kelihatannya simple. Awalnya, dia mikir, ya udahlah, pada dasarnya kita semua kan sama aja. Kedengarannya logis kan? Tapi ternyata, kesimpulan sederhana itu salah besar. Dan kenapa itu salah? Nah, itulah yang bakal mengubah cara kita memandang dunia modern ini. Dia akhirnya sadar kesamaan yang dia lihat itu cuma di kulitnya aja. Kalau digali lebih dalam, cara kita hidup, cara kita berkeluarga, bahkan cara kita menyelesaikan konflik itu, beda banget. Beda secara fundamental. Oke, siap-siap ya, karena di sini cara pandang kita bakal benar-benar dibalik. Kita ini sering banget nganggap cara hidup kita yang modern ini sebagai standar, sebagai hal yang normal. Padahal kalau kita lihat bentangan sejarah manusia, justru kitalah yang jadi pengecualian. Kita ini yang aneh. Coba lihat angka ini. Ini gila banget. 96% subjek penelitian di jurnal-jurnal psikologi top dunia itu berasal dari negara modern yang maju dan terindustrialisasi. Artinya apa? Artinya hampir semua pemahaman kita tentang sifat alami manusia itu cuma didasarkan pada segelintir populasi dunia yang paling aneh. Saking anehnya kita, para ilmuwan sosial bahkan sampai punya julukan khusus loh, masyarakat weird. Ini singkatan dari Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic. Ini cuma makin menegaskan betapa gak representatifnya kita dalam panggung besar sejarah peradaban manusia. Nah, kalau kita ini yang aneh, lalu apa dong yang bisa kita pelajari dari mayoritas sejarah manusia yang non-weird itu? Yuk kita lihat dua hal yang paling mendasar dalam hidup. Cara kita mencari keadilan dan cara kita membangun keluarga. Siap-siap kaget ya. Biar kita lebih kebayang bedanya, kita langsung aja masuk ke sebuah kisah nyata yang tragis dari Nugini. Ini bukan soal teori abu-abu, ini soal hidup dan mati. Lihat deh bedanya, kayak langit dan bumi kan? Cara tradisional itu fokusnya ke rekonsiliasi emosional. Dalam 5 hari, masalah selesai, hubungan antar keluarga dipulihkan. Bandingkan sama sistem negara modern yang butuh 2,5 tahun cuma buat bilang kasusnya ditutup. Kira-kira mana yang beneran ngasih rasa adil buat komunitas? Dan perbedaan yang drastis ini tuh nggak cuma soal hukum aja loh, ini meresap sampai ke unit terkecil masyarakat kita, yaitu keluarga. Contoh paling gampang, gimana cara kita ngerespons tangisan bayi? Coba deh lihat dua filosofi yang benar-benar berlawanan 180 derajat ini. Di satu sisi, ada respons super cepat buat ngasih kenyamanan. Di sisi lain, ada keyakinan kalau ngebiarin bayi nangis itu justru bagus buat ngebangun karakter mandiri. Beda banget kan? Kontrasnya juga sama tajamnya waktu kita ngomongin soal perlakuan ke orang lanjut usia. Kalimat ini tuh bukan kritik pedas loh. Ini adalah ekspresi kebingungan yang tulus dari seseorang yang datang dari dunia di mana konsep panti jompo itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi, di masyarakat tradisional, orang tua itu jauh dari kata beban. Mereka justru aset paling berharga. Mereka itu ibaratnya Google-nya zaman dulu. Ensiklopedia berjalan, penengah konflik, pokoknya pilar komunitas deh. Sebuah peran yang jujur aja sering banget hilang di dunia modern kita. Jadi, kita udah lihat kan ada banyak banget cara buat ngatur hidup. Setiap masyarakat ini pada dasarnya adalah sebuah eksperimen alami. Ini bukan soal nyari mana yang paling baik atau benar, tapi soal apa yang bisa kita pelajari dari ribuan eksperimen yang berbeda-beda ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Sejarah manusia itu ibarat laboratorium raksasa. Ribuan masyarakat udah nyoba ribuan cara yang berbeda buat hidup bareng. Jadi, setiap budaya itu adalah sebuah data yang sangat berharga tentang apa artinya menjadi manusia. Tapi, jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kita harus meromantisasi masa lalu, seolah-olah semuanya indah. Sama sekali enggak. Masyarakat tradisional itu juga menghadapi kesulitan yang luar biasa. Kekerasan, perang yang gak ada habisnya, angka kematian yang tinggi. Jadi kuncinya bukan meniru mentah-mentah, tapi belajar dengan cerdas.
Ngomongin soal belajar cerdas, ini ada contoh yang konkret dan kuat banget. Coba lihat penyakit-penyakit modern kayak diabetes dan hipertensi. Di masyarakat tradisional, hampir nggak ada. Di masyarakat kita, wah udah jadi wabah. Ini bukti nyata ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari gaya hidup mereka. Oke, setelah kita lihat semua ini, kekuatan dan kelemahan masyarakat tradisional, pertanyaan besarnya sekarang adalah, terus gimana? Apa yang bisa kita, manusia modern yang hidup di dunia weird ini, ambil dari kearifan mereka tanpa harus kembali hidup di zaman batu? Intinya sederhana, tujuannya bukan untuk meninggalkan dunia modern kita, sama sekali bukan. Tapi untuk memperkaya hidup kita sekarang dengan cara memasukkan praktek-praktek terbaik mereka yang udah terbukti berhasil selama ribuan tahun. Dan ini bukan cuma teori loh, ada hal-hal praktis yang bisa kita terapkan sekarang juga. Misalnya, kita bisa coba pakai prinsip keadilan restoratif buat nyelesain masalah di lingkungan kita. Atau, kita bisa meniru pola makan mereka untuk jadi lebih sehat. Ini soal bagaimana kita bisa mengintegrasikan kearifan masa lalu ke dalam hidup kita yang serba cepat ini. Nah, sebagai penutup, coba deh Anda renungkan. Dari ribuan eksperimen alami yang udah dilakukan manusia sepanjang sejarah, kira-kira eksperimen mana nih yang bisa Anda comot untuk memperbaiki kualitas hidup Anda hari ini?